Tolong jaga jarak, jaga jarak. Mari. Sabar ya, tapi harusnya connect dulu baru mulai. Silakan yang masih banyak berdiri ambil kursi ya, duduk dari kursi. Yuk. Jo, kita semua ya Jo ya. Dari sini bisa ke jalan di sini. Di keluar, di keluar. Ya. Kita semua Jo. Sudah, rekan media sudah lengkap? Sudah. Oke. Repo. Sudah. Oke, ready? Oke. Mic. Tes. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati anggota Komisioner KPU Kabupaten Merauke beserta Sekretaris dan Kasubag. Saya hormati Kasat Intel Polres Kabupaten Merauke, dan yang saya hormati rekan-rekan wartawan baik dari media cetak, elektronik maupun online. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kita semua ya, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini kita diberikan kesehatan sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini, tepatnya di aula kantor KPU Kabupaten Merauke, kita telah melaksanakan salah satu tahapan yang mana sesuai dengan tahapan jadwal dan program, yaitu pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Merauke melaksanakan tahapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke tahun 2020. Yang mana sebelum kami melakukan penetapan, ya, kami telah melalui beberapa proses atau tahapan sebelumnya yang kita mulai dari tahapan pendaftaran, di mana dalam tahapan pendaftaran kami KPU telah melakukan verifikasi terkait dengan persyaratan pencalonan
dan syarat calon. Untuk persyaratan pencalonan, kami melakukan penelitian atau verifikasi terhadap atau terkait pertama kelengkapan, kemudian yang kedua adalah terkait keabsahan. Untuk syarat pencalonan ini wajib harus ada dan lengkap. Ketika lengkap dan kami nyatakan memenuhi syarat, dilanjutkan dengan verifikasi syarat calon, yang mana dalam verifikasi syarat calon ini kami meneliti terkait dengan kelengkapannya saja, ya. Apakah ijazahnya ada, SKCK-nya ada, surat keterangan kepailitannya ada. Nah, ini yang dimaksud dengan verifikasi terkait dengan kelengkapan. Setelah lengkap dan kami nyatakan memenuhi syarat, kami terima, yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi perbaikan. Ada jadwal untuk kami KPU melakukan verifikasi perbaikan terhadap dokumen-dokumen tadi. Ya. Verifikasi perbaikan di sini yaitu verifikasi terkait dengan syarat calon, yang mana kita melihat terkait dengan keabsahan. Ya, verifikasi ini kita laksanakan dari tanggal 6 sampai dengan 12. Tanggal 6 sampai dengan 12. Untuk syarat calon, ya, saya jelaskan di sini bahwa terkait keabsahan, misalnya ijazah, yang kita lihat di sini apakah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, apakah dilegalisir atau tidak. Ini yang dimaksud dengan verifikasi syarat calon terkait dengan keabsahan. Apabila ada yang kurang, kami mengembalikan dokumen untuk diperbaiki. Selain verifikasi terkait dengan dokumen-dokumen tadi, baik persyaratan pencalonan maupun syarat calon, KPU juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon, yang mana sesuai dengan jadwal telah kita laksanakan beberapa waktu lalu di Jayapura, dalam hal ini di Umum Daerah Dok 2. Pemeriksaan kesehatan ini, ya, ada terbagi dalam beberapa tahap, yaitu selain pemeriksaan kesehatan jasmani, dilakukan juga pemeriksaan narkotika. Kemudian dilanjutkan dengan psikologi. Dan dari pemeriksaan-pemeriksaan tadi, baik kesehatan jasmani rohani, psikologi maupun narkotika, kami KPU telah menerima hasilnya, ya, setelah kami terima, dan kemudian masih lagi kembali terkait dengan syarat calonnya, khusus untuk ijazah. Khusus untuk ijazah ini kami verifikasi, kami melibatkan instansi-instansi terkait, ya, membantu kami KPU dalam melakukan verifikasi. Ya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, kemudian dari Kejaksaan Negeri Merauke sendiri juga ada, dari Pengadilan Negeri, bahkan dari Polres juga turut terlibat dalam membantu kami KPU melakukan verifikasi. Dan untuk ijazah, ya, ijazah bakal pasangan calon, baik itu ijazah SMA maupun S1 atau S2,
kami tidak hanya melakukan verifikasi di kabupaten, tetapi kami juga melakukan verifikasi ijazah pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura, khusus untuk ijazah SMA atau SMK sederajat. Verifikasinya dilakukan juga di Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Dan untuk ijazah S1 dari 4 bakal pasangan calon, kami juga lakukan verifikasi di tempat perguruan tinggi yang mana yang bersangkutan bersekolah atau menempuh pendidikan. Ada beberapa tempat yang sudah kami datangi dan lakukan verifikasi langsung, misalnya di Jakarta, kemudian Manado, Bandung, Bogor, kemudian Sidoarjo kalau saya tidak salah, dan Jayapura sendiri, ya, Makassar. Ini kami pun langsung turun ke perguruan tinggi dari masing-masing bakal pasangan calon untuk dilakukan verifikasi. Dan hasil verifikasi terkait dengan ijazah telah kami terima, ya. Dan untuk keseluruhannya telah clear, dan kami KPU Kabupaten Merauke telah menerima, dan pada hari ini sesuai dengan jadwal tahapan dan program tanggal 23 September kami KPU Kabupaten Merauke melakukan penetapan pasangan calon setelah dilakukan verifikasi. Dan kami telah menetapkan secara resmi 3 pasangan calon yang memenuhi syarat. Saya bacakan. Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 dengan SK nomor 180 garing PL.02.2 garis datar KPT garing 9101 garing KPU garis datar K garing Romawi 9 garing 2020 tanggal 23 September 2020 menetapkan 1. Calon Bupati Dr. Andrus Romanus Baraka MT dan calon Wakil Bupati Haji Ridwan Esos MPD. Partai politik pengusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. Jumlah kursi 6 kursi. 2. Calon Bupati atas nama Heribertus Silvinus Silbun SH dan calon Wakil Bupati atas nama Bambang Setiaji SOS. Partai politik pengusung 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Persatuan Pembangunan. 3. Partai Hati Nurani Rakyat. Jumlah kursi 8 kursi. 3. Calon Bupati atas nama Henrikus Mahuse SOS MSI dan calon Wakil Bupati atas nama Haji Edi Santosa BSC. Partai politik pengusung
1. Partai Nasdem. 2. Partai Keadilan Sejahtera. Jumlah kursi 9 kursi. Ditetapkan di Merauke pada tanggal 23 September 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke bertanda Teresia Mahuse. Baik Bapak Ibu, setelah kami KPU melakukan pleno penetapan pasangan calon, maka hal yang berikut kami lakukan adalah kami akan mengumumkan hasil penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke 2020 pada laman KPU Kabupaten Merauke, pada papan pengumuman pada kantor KPU Kabupaten Merauke, dan juga akan kami umumkan melalui LPPRI Merauke. Untuk SK penetapan akan kami serahkan kepada masing-masing bakal pasangan calon. Kemudian yang berikut, dari hasil penetapan pasangan calon pada hari ini, apabila dari bakal pasangan calon ada yang tidak menerima atau merasa dirugikan, dapat menempuh upaya hukum atau jalur hukum melalui Bawaslu Kabupaten Merauke, dan terhitung sejak hari ini SK penetapan dikeluarkan, 3 hari ke depan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan berkati. Ibu Ketua, mungkin dari saya izin, beberapa waktu lalu kan yang mendaftar adalah empat bakal calon. Mungkin dari teman-teman wartawan juga ingin mengetahui secara pasti bakal calon siapa yang dinyatakan tidak lolos. Terima kasih. Terus yang kedua, kira-kira persoalan apa sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Hasil pleno tadi sudah saya bacakan ya, bahwa ada 3 pasangan calon yang sudah kami tetapkan. Yang kami tidak sebutkan berarti pasangan tersebut yang dinyatakan tidak lolos. Ya, pasangan yang dinyatakan tidak lolos adalah atas nama Herman Amitu Basik-Basik dan Sularso, ya, karena dari hasil verifikasi ya, untuk syarat calon terkait dengan ijazah ini, untuk keabsahannya ini tidak sah, ya, tidak, sehingga kami nyatakan tidak memenuhi syarat. Ibu, mungkin soal keabsahan ijazah itu, apakah ijazah tingkat SMA atau perguruan tinggi yang dinyatakan tidak sah? Untuk ijazah dari pasangan calon tersebut adalah ijazah paket C, ya, tingkat SMA atau SMK sederajat. Itu dari bakal calon bupati atau bupati? Terkait dengan ijazah yang tidak sah ini adalah dari bakal calon bupati atas nama Herman Amitu Basik-Basik. Ya. Oke, jelas ya. Jelas ya.